Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang ada dua saham yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini. Yang pertama karena sudah merilis laporan keuangan kuartal keduanya paling cepat dibanding emiten lain. Dan yang kedua adalah yang hari ini, tepatnya hari Selasa ini ya. Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 itu mengalami kenaikan yang signifikan. Saya terus terang 2 hari terakhir belum melihat online trading bahkan ya karena ada kesibukan lain. Tapi yang menarik bagi saya adalah bagaimana menganalisis dua saham tersebut dari perspektif cara membaca laporan keuangan keduanya. Oke. Seperti biasa, saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Teman-teman, terima kasih sudah subscribe, like, dan komen channel Mang Amsi yang khusus membahas tentang saham-saham syariah. Teman-teman boleh cek di YouTube Mang Amsi beberapa video yang sudah ditayangkan terkait dengan saham syariah, terutama yang berkaitan dengan saham syariah tanpa hutang ke bank, saham syariah yang laba bersihnya atau laba bersih terbesar di tahun 2021 ataupun di tahun 2022, dan juga pembahasan tentang saham-saham yang akan IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dua saham yang saya bicarakan tadi. Yang pertama adalah saham BEBS dan yang kedua adalah saham BRIS. Nah, ini mungkin dua saham ini yang sedang ramai dibicarakan di minggu-minggu ini. Seperti biasa, kita akan mulai pertama dengan mencari data yang dibutuhkan dulu ya. Pertama yang dibutuhkan itu adalah laporan keuangan dari dua emiten ini. Cara termudahnya teman-teman masuk ke website Bursa Efek Indonesia seperti ini. Kemudian cari di perusahaan tercatat, kemudian laporan keuangan dan tahunan. Setelah itu teman-teman masukkan kode saham yang akan diinginkan. Contohnya misalnya BEBS ya. Nah, agak lambat nih internetnya. Nah, untuk BRIS ini sebenarnya untuk kuartal keduanya belum dirilis ya. Belum dirilis karena menunggu mungkin diaudit atau apa gitu. Tapi untuk BEB sendiri ini sudah muncul. Caranya adalah masuk ke laporan keuangan tahunan, kemudian masukkan kode sahamnya BEBS, Berkah Beton Sadaya, kemudian diklik cari. Maka teman-teman bisa menemukan 8 Juli, berarti 8 Juli itu hari hari Jumat kemarin ya. Dan sudah ada laporan keuangannya, tinggal klik biasanya yang FS ini ya. Dan ternyata sudah saya download, nanti saya buka yang financial statement BEBS 30 Juni 2022 final. Nah, ini yang kita unduh atau download. Nah, untuk BRIS, karena BRIS ini belum rilis laporan keuangan semesternya, kita masuk ke websitenya. Jadi salah satu kelebihan dari perbankan atau perusahaan bank atau perbankan itu mereka ada laporan bulanannya. Jadi kita akan bandingkan laporan bulanan. Ternyata laporan bulanan BRIS ini sudah ada sampai bulan Mei karena bulan Juninya pun belum ada. Bulan Mei kita cari di fundamental saham ya, seperti ini. Info saham, kemudian fundamental saham, kemudian bukan di situ, saya lupa tadi di mana ya, kayaknya di laporan keuangan ya, tata kelola mungkin atau apa. Oh, ini info finansial, kemudian laporan keuangan. Nah ya, info finansial, klik laporan keuangan, kemudian cari yang laporan keuangan bulanan. Nah, di sini kita temukan laporan keuangan bulanan per Mei, ini yang terbaru, Mei 2022. Kemudian kita bandingkan dengan Mei tahun 2021. Tinggal dicek aja, ini di-download. Nah, ini sudah saya download juga. Kemudian yang Mei juga sudah di-download juga. Ya, sudah tadi saya download. Nah, ini udah 2 kali. Nah, jadi ini bahan-bahan mentahnya, teman-teman. Kemudian untuk membandingkannya, tadi sudah saya jelaskan ya cara mengunduh laporan keuangannya. Kalau tidak ada di Bursa Efek, cari di websitenya. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita butuh satu alat lagi yang kita butuhkan, yaitu Microsoft Excel. Nah, untuk Microsoft ini sudah saya buatkan ya khusus teman-teman ya. Jadi saya namai filenya itu Kinderjoy ya, Kinderjoy. Jadi Kinderjoy ini adalah
kinerja YOY. Nah, ini kinerja tahun per tahun, bukan nama makanan Kinder Joy ya teman-teman, tapi singkatan kinerja itu kinerja year on year. Nah, kita akan bandingkan untuk WBS ini karena sudah ada, kita bandingkan 6 bulan tahun kemarin dengan 6 bulan tahun sekarang. Caranya kita split dulu Excel dengan laporan keuangan dalam bentuk, nah ini ya, seperti ini. Jadi saya akan langsung praktek cara menginputnya seperti apa. Kita bandingkan dulu dua file ini. Nah, kita mulai dari aset dulu ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan asetnya. Misalnya total aset lancar, ini yang tahun 2021. Yang ini ya, ini tahun 2022. Jadi kita masukkan tahun 2022 di sini. Kemudian kita paste ya. Nah, ini karena di saya ini ribuannya pakai koma, jadi kita ubah dulu karena satuannya dalam jutaan rupiah semuanya. Nah, kita seperti ini kan dulu ya. Jadi 180 ini satuannya rupiah penuh ya. Jadi kita berikan koma di sini. Bukan koma ternyata, kalau saya titik ya ribuannya. Nah, seperti ini. Kemudian aset persediaannya kita masukkan yang ini. Masukkan ke sini. Kemudian seperti tadi kita kasih tanda titik di satuan jutaannya. Kemudian aset tidak lancarnya yang ini 632 miliar. Kita masukkan ke sini. Kemudian seperti biasa kita buat jutaan rupiah. Nah, secara tidak langsung ini jumlahnya adalah seperti ini ya. Nah, kita tambahkan lagi, rumusnya ini belum saya edit ternyata. Seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu, maaf, ada kekeliruan ini ditambah D8 ya. Nah, seperti itu. 813 miliar ini harus sama dengan yang di sini. 813 miliar gitu. Kemudian untuk liabilitasnya di sini yang jangka pendek ada. Kita masukkan langsung. Kemudian seperti biasa kita buat dalam satuan jutaan rupiah. Yang liabilitas jangka panjang juga yang ini 900 miliar, 900 juta maksud saya. Kita buat seperti ini juga, jadi 82 miliar, 82 betul ya. Kemudian ekuitasnya kita masukkan ini 720 sesuai ya, pemilik entitas induk masukkan juga sama di sana. Kita buat seperti ini. Kemudian untuk kepentingan non pengendalinya ada di sini. Kemudian kita buat seperti biasa dalam jutaan rupiah. Nah, kalau teman-teman bingung jumlah saham beredar itu ada di mana, di sini ya teman-teman. Modal ditempatkan dan disetor penuh ini ada 9 miliar, kita tulis aja 9.000 ya. Karena kan 9 miliar itu 9.000 juta. Oke, kita buat 9.000. Oke, sekarang kita masuk laporan laba rugi. Ada penjualan bersih di tahun 2022. Nah, kita lihat di sini. Seperti biasa dibuat satuannya jutaan rupiah. Kemudian laba kotornya adalah laba ini. Nah, untuk bandingkannya langsung di sini ya. Untuk tahun kemarinnya di samping kirinya di sini. Nah, nanti teman-teman tidak perlu menghitung ulang karena sudah saya buatkan rumusnya. Nah, jadi dari tahun kemarin naik 89,43% secara year on year. Karena ini temanya adalah kineryoy. Nah, kineryoy ya. Kalau bisa disekalikan juga bisa seperti ini. Ini tahun sekarang dan ini tahun lalu. Kemudian kita buat paste-nya paste spesial ya teman-teman, jangan paste langsung. Kalau awal-awal emang agak pusing ya mungkin ya.
bingung gitu caranya. Tapi kalau udah biasa sih nanti terbiasa juga. Nah, ini naik 104%. Kemudian laba rugi sebelum pajak ini nih. Kita buat juga di sini. Dan ininya dibagi dua, yang ini tahun kemarin. Seperti ini, kemudian buat dalam satuan jutaan rupiah seperti biasa. Nah, nanti akan muncul kenaikannya 104%-an. Kemudian laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik induk. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita masukkan yang paling atas, pemilik entitas induk. Oh, laba sebelum pajak kita samakan aja yang dengan yang laba operasional ya, karena ada laba operasional nggak di atasnya. Ya, ada langsung ya. Oke, kita buat dulu yang ini. Yang laba bersihnya seperti ini. Oke, dari 40 miliar menjadi 82 miliar. Nah, ini samakan saja karena tidak dibedakan, anggap aja operasionalnya itu yang sebelum pajak. Nah, dividennya kita perlu cari tahu di sini. Dividen BEPS. Ada nggak? Dividen BEPS. Nah, ini jadwalnya. Tahun 2022 sebesar 3,67. Oke, kita masukkan 3,67 per saham ya. 3,67. Seperti ini. Kemudian ini apa? Oh, ini ke copy ya. Harga terakhir BEPS ada di berapa? Kita cek. Harga terakhir BEPS tadi itu ada di 4.700 ya. Oke, masukkan 4.700. 4.700. Oh, ini ke copy ya. Kita kopikan lagi aja rumusnya. Formula. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dari sini kita bisa tahu ya. Nah, untuk tahun kemarin carinya teman-teman boleh di kalau saya biasanya pakai apa ya dulu namanya, dunia saham ya, dunia investasi gitu. Dunia investasi kalau nggak salah. Oh, nggak bisa ya, dana investasi. Kemudian kita cari. Oh, sudah nggak ada ya. Teman-teman tinggal bandingkan aja harga saham BEPS tahun kemarin ada di berapa. Harga BEPS 2021 misalnya bisa aja. Harga historis, nah ini ada ya, bisa dicek. Nah, ini bisa tadi 4.700, betul ya. Kemudian kita, ini di investing juga bisa dicari. Tanggalnya kita custom misalnya 2021. Nah, kita cek tahun 2021. Katakanlah sama dengan sekarang, tanggal 12 Juli ya. Ada di berapa nih? 535 ya. Terakhir paling bawah ya. Kita cek di situ ada Juli ya. Juli. Oke, nah ini 494 ya. 494 masukkan aja. 494. Nah, apa yang kita dapatkan dari sini teman-teman? Pertama ya, di sini ada. Ini saya belum dapat datanya, nanti saja yang terpenting ini ya, dari penjualan. Kita tahu bahwa BEPS ini naik 89%. Kemudian laba kotornya naik juga 104%. Laba usahanya naik. Laba sebelum pajaknya naik. Dan laba rugi atau laba bersihnya juga naik 105%. Harganya juga sudah naik 800%-an ya. Kalau dilihat dari gross profit marginnya 30%, operatingnya 30%. Kemudian ini bisa dibaca di sini ya, minimal 1, semakin besar semakin sehat, semakin besar semakin sehat, artinya termasuk sehat.
Ini sehat, ini bagus, 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 bagus juga, bagus ya. Nah ini harus diceknya, ROE-nya ini rumusnya masih 12/5. Kita ganti 12/6 karena sudah setengah tahun ya. Ini juga sama kalau ada nanti datanya. Kemudian ini kok tidak muncul ya. Oh, ekuitasnya kan belum ada. Oke, nggak apa-apa. Kita masuk dulu ke sini. Return on equity, book value-nya 81 aja. Earning per share 9, ada kenaikan 100%. Tapi PBV-nya sudah 58 kali dan PER-nya itu juga sudah sangat tinggi ya. 257 kali. Jadi ini disclaimer on, teman-teman sudah secara valuasi memang BEPS ini sudah mahal ya, seperti itu. Tapi ya teman-teman boleh cek lagi apa yang ada di balik cerita dari BEPS ini. Itu tentang BEPS ya. Jadi kalau ada kenaikan beberapa hari terakhir ya juga dipicu dengan kinerjanya yang lumayan bagus ya. Kinerjoi ya teman-teman. Jadi ini produk baru aja muncul dalam pikiran beberapa menit sebelum buat video ini. Namanya apa ya? Kinerjoi aja. Oke. Nah sekarang tentang BRIS. Kalau BRIS caranya mirip dengan yang tadi, tapi supaya tidak lama videonya, saya buatkan langsung buat teman-teman. Nah, ini BRIS ya. Jadi BRIS itu kita cek dari 5 bulan pertama ya. Karena aset lancar tidak lancarnya saya tidak bisa spesifikan. Jadi kita totalkan saja dulu. Total asetnya itu naik 13%. Liabilitasnya pun naik 13%. Tapi ekuitasnya pun naik 12%. Nah ini yang penting ya. Penjualannya naik 5%. Laba kotornya tumbuh 12%-an, laba usahanya tumbuh 30%, laba sebelum pajak 35%, dividennya juga tahun kemarin tidak bagi, sekarang sudah membagi Rp18,41, kemudian laba bersihnya naik 38%, tapi harganya justru anjlok minus 36%. Teman-teman boleh menyimpulkan ya secara fundamental itu bagaimana gitu ya. Kemudian debt to asetnya ini rendah, kalau debt to equity memang nature-nya saham perbankan pasti tinggi ya. Kita lihat gross profit marginnya 80%, OPM-nya 28%, NPM-nya 21%, ROA-nya 0,8, ROE-nya 16%. Dari tahun kemarin ini ada kenaikan yang lumayan menarik karena double digit ya. Dividend yield-nya juga tahun kemarin belum bagi dividen, sekarang sudah bagi dividen. Payout ratio-nya 22%. Kemudian nilai bukunya sekitar 630-an. Kemudian price to book-nya 2,4. Tapi dibanding tahun kemarin lebih mahal tahun kemarin meskipun harganya pun 2000-an gitu ya. Kemudian laba bersihnya naik ya 38%. Price to earning-nya biasanya 33 kali rata-ratanya, sekarang ada di 15. Artinya sebenarnya kalau dengan price to earning ratio tahun kemarin berarti ada 2 kali, potensial 2 kali dari harga sekarang. Harusnya idealnya kalau sama dengan tahun kemarin adalah di sekitar 30 kali. Kalau sekarang baru 15 kali ya tinggal dihitung aja, berarti 1.500 dikali 2. Kemungkinan ya kalau sama dengan tahun kemarin di kisaran 3.000 ya, tapi disclaimer on ya teman-teman. Jadi kalau secara fundamental BRIS ini sebenarnya dari sisi harga lebih murah dari tahun kemarin. Dari sisi valuasi pun masih setengahnya dari tahun kemarin. Kalau sisi valuasi yang relatif dengan BRIS itu sendiri, bukan dengan perbankan lain. Nah teman-teman, tugas teman-teman adalah mencari saham yang mirip dengan BRIS, baik itu konvensional maupun yang syariahnya, kemudian bandingkan kinerjanya seperti apa. Jadi saya akan bagikan file kinerjoi ini free bagi teman-teman yang berkomentar di bawah. Nanti saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya buat japri saya. Kemudian komentar untuk verifikasinya komentar di bawah video ini. Kemudian nanti saya kirimkan link untuk mendapatkan file Excel ini secara free ya. Teman-teman nanti boleh download dari drive-nya. Itu saja mungkin dari saya. Jadi tema utama dari video ini adalah mencari cara membandingkan kinerja secara year on year atau dari tahun yang kemarin dengan tahun yang sekarang, atau year on year, atau kita singkat dengan produknya kinerjoi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.